Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan kehidupan seorang hamba, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang terasa berat dan memisahkan kita dari kenikmatan duniawi. Namun, di balik setiap cobaan yang turun, terdapat hikmah yang mendalam dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ketika dunia terasa menjauh dan kesulitan bertubi-tubi menghampiri, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan hati kita untuk meraih kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Para ulama dan ahli hikmah telah mengingatkan bahwa cobaan bukanlah tanda kemurkaan Allah, melainkan manifestasi dari cintanya yang mendalam. Sebagaimana seorang ayah yang bijaksana mendidik anaknya dengan kasih sayang, Allah mendidik hamba-hamba pilihannya melalui ujian dan cobaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang makna di balik setiap ujian, kita akan mampu melihat bagaimana Allah yang Maha Perkasa sedang membentuk jiwa kita menuju kesempurnaan spiritual. Pertama, ujian itu bisa menjadi tanda kedudukan mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengungkap rahasia ilahi, bahwa ujian merupakan manifestasi cinta Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menjauhkan dunia dari seorang hamba, sesungguhnya Dia sedang membersihkan hati tersebut dari keterikatan duniawi yang dapat menghalangi pendakian spiritual. Kedudukan mulia di sisi Allah tidak diperoleh melalui kemudahan dan kenikmatan semata. Para nabi, rasul, dan wali Allah semuanya mengalami ujian yang berat dalam perjalanan hidup mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putra kesayangannya. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan dicelakakan oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dari keluarga, dan dimasukkan ke dalam penjara, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai cobaan berat dari kaumnya. Semua ini menunjukkan bahwa ujian adalah jalan menuju kedudukan yang tinggi. Ketika seseorang mengalami kesulitan beruntun dan merasa dunia menjauh darinya, hendaklah ia mengingat bahwa Allah sedang mempersiapkannya untuk menerima karunia yang lebih besar. Sebagaimana logam mulia dimurnikan melalui api yang panas, jiwa manusia dimurnikan melalui ujian dan cobaan yang berat. Proses ini memerlukan kesabaran, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Orang-orang yang memahami hikmah ini akan menerima ujian dengan lapang dada dan bahkan bersyukur karenanya. Mereka menyadari bahwa setiap kesulitan adalah tangga menuju kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman ini, ujian bukan lagi menjadi beban, melainkan anugerah yang harus disyukuri dan dijalani dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Kedua, perlakuan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para aulia dan orang-orang pilihan. Para aulia dan orang-orang salih dalam sejarah Islam dikenal dengan ujian-ujian berat yang mereka hadapi. Imam Ahmad bin Hanbal mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa selama bertahun-tahun karena mempertahankan akidah yang benar. Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa karena menolak jabatan sebagai hakim yang ditawarkan penguasa. Para ulama besar ini tidak mendapatkan kemudahan duniawi, namun mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan menjadi teladan bagi umat sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hamba-hamba pilihannya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan manusia. Jika kepada orang kebanyakan Allah berikan kenikmatan dunia untuk menguji kesyukuran mereka, maka kepada hamba-hamba pilihan Allah berikan ujian untuk menaikkan derajat mereka. Perbedaan perlakuan ini bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena kapasitas spiritual mereka yang berbeda dan tujuan penciptaan mereka yang mulia.
Ketika seorang hamba sering diuji dengan kesulitan, hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangnya mampu menjalani ujian tersebut dan layak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana seorang guru memberikan soal yang lebih sulit kepada murid yang berbakat, Allah memberikan ujian yang lebih berat kepada hamba yang dikehendakinya untuk mencapai maqam yang tinggi. Pemahaman ini seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap ujian. Alih-alih mengeluh dan merasa ditinggalkan Allah, kita seharusnya merasa terhormat karena diperlakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan para kekasihnya. Ujian menjadi tanda bahwa kita termasuk dalam kategori hamba yang diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disiapkan untuk meraih kedudukan mulia di akhirat kelak, insya Allah. Ketiga, hikmah di balik penjauhan dari dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dunia dari seorang hamba, sesungguhnya Dia sedang mengajarkan pelajaran yang sangat berharga tentang hakikat kehidupan. Dunia ini hanyalah tempat transit sementara menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Keterikatan yang berlebihan terhadap dunia dapat menghalangi perjalanan spiritual dan membuat hati terpaku pada hal-hal yang fana. Melalui penjauhan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati dari kotoran cinta dunia yang dapat merusak hubungan hamba dengan Tuhannya. Proses penjauhan ini seringkali terasa menyakitkan karena manusia secara alamiah condong kepada kenikmatan dan kemudahan. Namun, di balik rasa sakit tersebut terdapat pembersihan jiwa yang sangat diperlukan. Sebagaimana dokter terkadang harus melakukan operasi yang menyakitkan untuk menyelamatkan nyawa pasien, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoperasi hati hambanya dengan ujian untuk menyelamatkan jiwa mereka dari kerusakan yang lebih parah. Penjauhan dari dunia juga mengajarkan hamba untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua pintu duniawi tertutup, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah yang Maha Kuasa. Kondisi ini mendorong hamba untuk memperkuat hubungannya dengan Allah melalui doa, zikir, dan ibadah. Ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadi fondasi keimanan yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh berbagai cobaan. Lebih dari itu, penjauhan dari dunia memungkinkan hamba untuk merasakan kenikmatan spiritual yang lebih tinggi daripada kenikmatan materi. Ketika hati sudah bersih dari kotoran cinta dunia, maka kenikmatan beribadah, berzikir, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa lebih manis. Inilah yang dialami oleh para sufi dan ahli ibadah yang rela meninggalkan kenikmatan dunia demi meraih kenikmatan ruhani yang lebih tinggi dan kekal. Keempat, tanda-tanda hamba yang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi seorang hamba secara khusus, terdapat tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh hamba tersebut. Pertama, setiap perbuatan buruk segera mendapat teguran melalui berbagai cara, baik melalui perasaan tidak nyaman dalam hati atau kejadian-kejadian yang membuat ia tersadar. Kedua, hatinya selalu rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan kesalahan, tidak pernah merasa nyaman dalam kemaksiatan. Pengawasan Allah juga tercermin dalam kemudahan yang diberikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan ketaatan. Meskipun dunia terasa sulit, hati merasa tenang ketika berzikir, dan air mata mudah mengalir ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Hamba yang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering mendapat ilham dan hidayah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ketika menghadapi pilihan yang sulit, hatinya akan condong kepada pilihan yang lebih baik menurut pandangan syariat. Ketika tersesat, akan ada petunjuk yang datang melalui berbagai cara, baik melalui nasihat orang saleh, tontonan yang menginspirasi, atau perenungan yang mendalam. Semua ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya. Pengawasan Allah yang paling nyata adalah perlindungan dari kemaksiatan besar yang mungkin dapat merusak iman. Meskipun hamba tersebut mungkin tidak sempurna dan masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil, namun Allah melindunginya dari jatuh ke dalam dosa-dosa besar
yang dapat merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan ini diberikan karena mungkin Allah masih memiliki rencana baik untuk hamba tersebut dan tidak ingin ia terjerumus ke dalam kegelapan yang dapat menjauhkannya dari tujuan mulia yang telah Allah tetapkan. Kelima, makna sejati kekayaan dan kemiskinan dalam pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada kekayaan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati." Hadis riwayat Bukhari. Ketika Allah menjauhkan dunia dari seorang hamba, Dia mungkin sedang mengajarkan makna kekayaan yang hakiki ini. Hamba yang hatinya kaya dengan iman dan takwa akan merasa cukup meskipun tidak memiliki banyak harta. Kemiskinan materi yang dialami oleh seorang hamba yang beriman bukanlah tanda kehinaan, melainkan dapat menjadi jalan menuju kemuliaan. Para sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan sebutan Ahl Ash-Shufah hidup dalam kemiskinan materi namun kaya dalam hal spiritual. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk belajar agama dan beribadah, sehingga mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah meskipun tidak memiliki banyak harta. Sebaliknya, kekayaan materi tanpa diimbangi dengan kekayaan hati dan kekayaan spiritual justru dapat menjadi bencana bagi pemiliknya. Al-Quran menceritakan tentang Qarun yang memiliki harta berlimpah namun menjadi sombong dan ingkar kepada Allah, sehingga akhirnya ditelan bumi beserta harta bendanya. Ini menunjukkan bahwa kekayaan materi bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah, bahkan dapat menjadi fitnah dan cobaan yang sangat berat yang bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam kehinaan. Pemahaman yang benar tentang kekayaan dan kemiskinan akan membuat seorang hamba tidak terlalu gembira ketika mendapat kenikmatan dunia dan tidak terlalu sedih ketika mengalami kesulitan materi. Ia menyadari bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia menggunakan apa yang diberikan Allah kepadanya, baik kekayaan maupun kemiskinan, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pemahaman ini, ujian kemiskinan dapat menjadi tangga menuju kedudukan yang mulia di sisi Allah, insya-Allah. Keenam, sabar dan syukur, dua sayap menuju kedudukan tinggi. Sabar dan syukur adalah dua sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap hamba beriman yang ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dunia dari seorang hamba dan memberikan ujian, sabar menjadi kunci untuk bertahan dan tidak putus asa. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berikhtiar sambil menyerahkan hasil kepada Allah dengan hati yang tenang. Sabar juga berarti tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian yang diberikan, melainkan menerimanya dengan lapang dada. Syukur di sisi lain adalah kemampuan untuk melihat nikmat Allah di tengah-tengah ujian. Meskipun hidup terasa sulit, seorang hamba yang bersyukur tetap dapat menemukan hal-hal yang patut disyukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang saling mendukung, dan berbagai nikmat lainnya yang seringkali luput dari perhatian ketika kita terfokus pada kesulitan yang dihadapi. Syukur di tengah ujian menunjukkan tingginya spiritual seseorang dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kombinasi sabar dan syukur menciptakan keseimbangan spiritual yang luar biasa. Sabar mencegah hamba dari putus asa dan berkeluh kesah, sementara syukur menjaga hatinya tetap positif dan penuh harapan kepada Allah. Kedua sifat ini saling menguatkan dan menjadi fondasi kokoh bagi perjalanan spiritual menuju kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW memuji orang mukmin yang memiliki kedua sifat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik dan tidak ada pada seorang pun kecuali milik mukmin. Apabila menimpanya kesenangan maka ia bersyukur, hal itu baik baginya, dan bila menimpanya kesusahan maka ia bersabar, maka itu baik untuknya."
Hadis riwayat Muslim. Sabar dan syukur adalah dua sayap bagi jiwa untuk terbang tinggi menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keduanya, perjalanan menuju Allah akan terasa berat dan mungkin terhenti di tengah jalan. Namun dengan memiliki keduanya, setiap ujian akan menjadi peluang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah rahasia mengapa para aulia dan orang-orang syaleh dapat tetap tegar dan bahkan bersuka cita di tengah-tengah ujian yang berat. Ketujuh, ujian sebagai pembersih dosa dan penghapus kesalahan. Salah satu hikmah terbesar dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pembersih dosa dan penghapus kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kesusahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab hal tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap penderitaan yang dialami dengan sabar akan menjadi penghapus dosa. Proses pembersihan dosa melalui ujian ini jauh lebih mulia daripada harus menerima siksa di akhirat kelak. Allah dalam segala kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada hambanya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa melalui ujian di dunia yang sifatnya hanya sementara ini, sehingga ia dapat menghadap Allah dalam keadaan bersih di akhirat. Ini adalah bentuk rahmat dan kemurahan Allah yang tidak terbatas kepada hamba-hamba yang dicintainya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka, sehingga ia akan keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa-dosa yang ia perbuat, hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Pemahaman ini seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap ujian, cobaan, musibah, dan kesulitan. Alih-alih melihatnya sebagai hukuman, kita seharusnya melihatnya sebagai anugerah pembersihan. Setiap sakit yang dirasakan, setiap kesedihan yang dialami, dan setiap kesulitan yang dihadapi dengan sabar oleh seorang mukmin akan menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat di sisi Allah. Dengan pemahaman ini, ujian menjadi sesuatu yang patut dijalani dengan sabar, bukan dikutuk. Para salafus salih memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Ketika mereka sakit atau mengalami kesulitan, mereka justru bergembira karena menyadari bahwa Allah sedang membersihkan dosa-dosa mereka. Mereka melihat ujian sebagai tanda kasih sayang Allah yang tidak ingin melihat hambanya kotor dengan dosa ketika menghadapnya di akhirat kelak. Sikap seperti ini yang membuat mereka dapat menerima ujian dengan ikhlas dan bahkan bersyukur karenanya. Keberhasilan seorang hamba dalam menghadapi ujian ditandai oleh ketenangan hati yang kokoh di tengah kesulitan, yang disertai dengan semakin kuat dan khusyuknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, zikir, dan doa. Seiring pemurnian jiwa ini, prioritas hidupnya secara alami bergeser dari yang bersifat duniawi menuju ukhrawi, lebih mengutamakan amal salih dan berbagi. Puncaknya adalah tercapainya maqam syukur dan ridha, di mana ia memahami bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah baik baginya, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Dengan mencapai maqam ridha ini, hamba telah sampai pada tingkat spiritual yang tinggi dan siap untuk menerima kedudukan mulia yang telah Allah siapkan untuknya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap ujian yang Allah berikan adalah manifestasi dari cinta dan perhatiannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya untuk meraih kedudukan mulia di sisinya, insya Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.